awalnya kan tidak ada void di sana. Kita ambilkan materialnya, maka apa? Material balance-nya akan terganggu, ya. Semula 100 karena kita ambil coal-nya, kita ambil cadangan mineral logamnya, mineral non logamnya, maka akan ada void yang tersisa. Tidak mungkin tambang itu tidak menimbulkan void, pasti akan ada void. Nah, di sini diatur oleh regulasi pemerintah. Yang terakhir pembicaraannya Bu Leni. Bu Leni sudah bisa mendengar suara saya, Bu Leni? Iya, Pak. Oke, Bu Leni Nurliana. Ya, ini biasanya orang Sunda ya. Ini dari S1-nya Unisba, ya, kemudian S2-nya di ITB di Rekayasa Pertambangan. Bidang penelitiannya ini desain peledak tambang, wah ngeri juga nih, bawah tanah lagi ya. Jadi gimana kita mendesain peledak tambang bawah tanah ya. Kemudian potensi imbuhan dan imbuhan air tanah. Nah ini cekungan air tanah ya. CAT ini saya kira ini juga bidang dipelajari juga di kita ya. Ada ahlinya juga ini. Potensi imbuhan dan imbuhan air tanah, cekungan air tanah ya. Beliau sama di Widya Suara ya, dengan Bu Asyani tadi, bidang kelompoknya sama ini ya Bu ya, manajemen lingkungan, pertambangan, reklamasi dan pasca tambang. Monggo Bu, silahkan, mangga Bu dipresentasikan, waktunya 30 menit ya, mohon tidak lebih. Ya. Karena banyak yang Baik, akan Pak. kita, enggak, saya keluar dulu. Terima kasih Pak Husnul atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga kepada Pak Alen yang juga memberikan kesempatan untuk kami berbagi. Mungkin ini di sini hanya sifatnya lebih general ya Pak ya, tidak detail seperti sampai ke teknis-teknisnya. Karena kalau udah teknis sekali itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi kita di sini bertujuan ya, mumpung ada sesi seperti ini, ada webinar ya, kami mengenalkan lah. Jadi sebenarnya pertambangan itu seperti apa, lalu apa sih tanggung jawab dari pemegang izin usaha pertambangan terkait dengan lingkungannya. Karena seperti kita ketahui tahun lalu kan sangat heboh sekali dengan seksi killer itu ya, terkait dengan reklamasi dan pasca tambang, serta ya lingkungan seperti itu. Karena ya lingkungan itu selalu menjadi isu sensitif, baik untuk industri pertambangan ataupun industri yang lainnya. Baik, saya mohon izin untuk share screen. Sudah terlihat, Pak Husnul? Sudah. Baik, teman-teman yang saya hormati, para audiens dari webinar yang diselenggarakan oleh Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan IPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan berbagi informasi atau sebutnya diskusi ya, secara umum tentang reklamasi pada kegiatan pertambangan mineral dan batu bara. Saya katakan di sini hanya selayang pandang karena sebenarnya reklamasi dan pasca tambang itu bukan sesuatu hal yang sangat mudah untuk dilakukan karena banyak sekali yang harus kita pertimbangkan, parameternya apa saja itu banyak Pak, dan kita juga terkait dengan stakeholder-stakeholder yang lain, bukan hanya antara SDM dengan pemegang izin aja, tetapi dengan stakeholder lainnya, dengan masyarakat lainnya, sehingga nanti ini pasca tambangnya itu mau seperti apa, kalau sudah kegiatan berada itu mau seperti apa, dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk prosesnya gitu. Sehingga di sini saya hanya akan memberikan apa sih yang harus dilakukan oleh pemegang izin usaha pertambangan terkait dengan reklamasi dan pasca tambang. Seperti itu. Jadi intinya hanya selayang pandang saja ya, atau gambaran umum. Baik, perkenalkan nama saya Leni Nurliana. Tadi sudah dikenalkan oleh Pak Husnul, betul saya satu kantor dengan Ibu Asyani, bukan hanya satu kantor Pak, kami satu ruangan dan satu kelompok keilmuan. Jadi kalau ada terkait dengan diklat-diklat lingkungan, biasanya yang muncul ya kami aja gitu. Alamatnya ya tadi Bu Sian sudah detail lah ya alamatnya di mana. Kemudian berikut nomor handphone saya. Kalau misalkan teman-teman di sini peserta webinar mau WhatsApp, mau diskusi terkait dengan reklamasi pasca tambang atau manajemen lingkungan atau terkait dengan penyaliran tambang, silahkan ditanya saja. Jangan sungkan, insya Allah saya akan jawab seperti itu ya pada jam-jam kantor.
Bisa juga alamat email saya di leninurdiana@sdm.go.id. Baik, tadi Bu Sean sudah menjelaskan, Bu Sean dan Pak Alen sudah menjelaskan, bahkan Pak Alen sudah menjelaskan apa sih definisi pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 67. Sebenarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 67 itu sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Kemudian yang terbaru kembali sudah ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Jadi ada peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Ada beberapa pasal yang di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang dilakukan pembaruan, perubahan, penggantian, atau pencabutan beberapa pasal di dalamnya, seperti itu. Nah, kalau tadi kita lihat dari definisinya Pak Alen, kemudian juga Bu Sean tadi sudah menjelaskan bagaimana sih kegiatan pertambangan itu, mulai dari eksplorasi sampai kepada pengolahan dan pemurnian. Jadi kami di sini mengeluarkan suatu aturan sebisa mungkin bahwa perusahaan tambang harus memiliki atau membangun bersama-sama terkait dengan pengolahan dan pemurnian atau smelter seperti itu, biar kita tidak menjual tanah air kita. Nah, ini dari tahun 2009 sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 4 sampai sekarang masih kita usahakan untuk pembangunan smelter itu. Nah, kalau kita lihat ya Pak ya, tadi Bu Sean sudah menjelaskan mulai dari eksplorasi. Eksplorasi itu kegiatannya apa aja? Penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan. Kemudian ada tahapan operasi produksi. Apa itu operasi produksi? Operasi produksi itu suatu tahapan di mana itu sudah dilakukan penggalian untuk pengambilan cadangannya, seperti itu. Kalau eksplorasi tujuannya untuk melihat adakah tidak cadangannya, layak atau tidak secara ekonomis, secara teknis bisa atau tidak kita ambil, kemudian secara lingkungan seperti apa. Nah, itu di tahapan eksplorasi. Maka nanti di kami akan dibagikan izinnya tuh beda-beda, ada izin eksplorasi, ada izin usaha operasi produksi. Nah, semuanya ini kegiatan tambang seperti yang tadi dikatakan oleh Bu Seani pasti akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Sedikit pun ya kegiatan yang kita lakukan pasti akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Apalagi kalau kegiatan tambang yang kita tahu pasti membuka lahan atau melakukan land clearing. Land clearing untuk apa? Untuk kegiatan pemboran. Land clearing untuk pembuatan parit uji, seperti untuk melihat ada nggak berapa meter ke bawah ini apa yang akan kita cari, batu bara kah, emas kah, atau mineral logam kah, mineral non logam kah. Nah, itu akan menimbulkan suatu dampak. Kalau lahan sudah dibuka, otomatis apa yang terjadi? Ketika hujan turun, maka akan timbul erosi. Kemudian apa yang terjadi kalau erosi? Sedimentasi di mana? Di perairan umum. Sehingga tadi Bu Sean sudah menjelaskan bagaimana penanganan erosi. Nah, itu baru penanganan erosi. Di hulu, Pak. Nah, nanti di hilir gimana ini? Nah, nanti kita akan lihat ya. Jadi kalau pengelolaan lingkungan di tambang itu kita katakan salah satu kegiatan contohnya itu reklamasi. Reklamasi bisa dalam bentuk revegetasi. Tujuannya apa? Untuk merehabilitasi lingkungan. Nanti ini pasti teman-teman akan bingung, apa sih bedanya reklamasi, revegetasi, dan rehabilitasi? Itu bisa kita baca lebih detail di PP nomor tentang reklamasi dan rehabilitasi hutan ya, di PP nomor 76 tahun 2008. Itu kita lihat. Nah, ini karakteristik usaha pertambangan yang teman-teman tahu. Padat biaya sudah pasti, Pak. Ya, kita membutuhkan apa? Modal besar untuk peralatan. Kita membutuhkan modal besar untuk apa? Menggunakan teknologi tertentu. Kemudian risiko tinggi. Risiko tinggi terhadap apa? Bukan hanya terhadap lingkungan, tetapi juga risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan daripada para pekerja tambangnya itu sendiri. Yang kita garis bawahi di sini ada risiko tinggi terhadap lingkungan ya, karena kita membahasnya tentang apa sih dampak dari kegiatan pertambangan terhadap lingkungan. Kemudian padat tenaga kerja. Ya, bukan hanya orang-orang yang berada di sekitar tambang yang bekerja, tetapi bisa juga datang dari daerah-daerah lain seperti itu. Sehingga apa? Banyak sekali orang yang bekerja di sana. Lokasi terpencil atau remote area, pasti seperti yang tadi dikatakan Bu Sean ya, salah satu contohnya adalah KPC. Usangata mungkin dulu nggak terlalu terkenal, tapi sejak tambang masuk ya, KPC masuk, kemudian Vale, kemudian Freeport ya, kemudian Arupin, banyak sekali. Nah, di situ menjadi apa? Yang awalnya lokasinya memang terpencil, tetapi menjadi ada kehidupan di sana seperti itu. Kemudian periode sebelum produksi panjang, apa maksudnya? Tadi Pak, untuk mencari apakah bisa kita ambil, itu butuh waktu yang lama, butuh bertahun-tahun untuk menghitung cadangan,
mohon maaf, untuk melakukan eksplorasi, mulai dari penyelidikan umum sampai keluar nilai angka cadangannya berapa. Berapa miliar ton, berapa juta ton yang kita dapat, atau berapa ribu ton yang kita ada, gitu kan, di area tambang si pemegang izin tersebut. Nah, yang terakhir, itu karakteristik penambangan adalah akan menimbulkan dampak lingkungan, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Asyani. Dampaknya apa saja? Terutama nih, Pak, yang sangat berasa kalau tambangnya, metode penambangannya dilakukan dengan metode tambang terbuka, ya, seperti open pit, ada surface mining, ada alluvial mining, seperti itu ya. Banyak sekali metode-metodenya. Tapi yang kita bagi di sini ada metode tambang terbuka, ada metode tambang bawah tanah. Yang sangat berasa efeknya yaitu metode tambang terbuka. Bukan berarti metode tambang bawah tanah tidak menimbulkan dampak lingkungan, pasti menimbulkan dampak lingkungan. Dampak negatifnya berupa apa? Bentang alamnya rusak, ya, semula gunung, ya, kita kupas sedikit demi sedikit, ya. Yang mungkin teman-teman yang akan membayangkan adalah VT Freeport. Semula gunung, semula bukit, lama-lama menjadi cekungan, seperti mangkok, seperti itu ya, sampai minus sekian kedalamannya. Kemudian kualitas air turun, air tanah mungkin akan terganggu. Kualitas air permukaan, kalau tidak dilakukan penanganan terhadap erosi sedimentasi, terhadap pengelolaan limbah B3, maka akan terjadi penurunan kualitas air tanah maupun kualitas air permukaan. Sebaran debu, sudah pasti ada kegiatan pengangkutan, kegiatan peledakan, kebisingan, iya, ya. Kemudian getaran meningkat, gangguan habitat fauna darat dan air itu pasti akan terjadi. Kenapa? Karena kita buka lahannya. Kalau lahan sudah dibuka, habitat asli akan terganggu. Pohon-pohon kita tebang, ya. Binatang-binatang tidak bisa hidup lagi di sana, pada pergi mereka. Ya, jadi itu yang akan ini. Gangguan vegetasi di sekitar area tambang. Kemudian gangguan terhadap komponen lingkungan akan menimbulkan dampak berupa hilangnya fauna yang dilindungi. Maka dari itu, perusahaan tambang ya di dalam hal ini pemegang izin usaha pertambangan memiliki kewajiban. Kewajiban untuk apa? Melakukan reklamasi pasca tambang dan pasca operasi. Apa itu bedanya reklamasi, pasca tambang, dan pasca operasi? Nanti kita akan lihat seperti apa. Nah, foto-foto di samping ini, di sini, ini adalah dulu bekas tambang batu bara. Ya. Kemudian kita lakukan pengelolaan, sehingga di akhir nanti, di ujung kegiatan, ketika tambangnya sudah tidak beroperasi lagi, masih memberikan manfaat kepada masyarakat. Jadi bukan sudah gali-gali-gali, tinggalkan begitu saja, tidak. Karena di situ pemegang izin diikat oleh berbagai macam peraturan. Baik peraturan dari ESDM itu sendiri, baik peraturan dari lingkungan hidup, dan kehutanan, seperti itu. Kalau misalkan tambangnya di laut, diikat juga peraturan yang terkait dengan laut. Seperti itu. Nah, mari kita lihat dulu sebenarnya apa yang mengikat si pemegang izin usaha pertambangan. Ikatannya di mana? Di regulasi. Ketika regulasi itu tidak dipatuhi, maka akan ada sanksi seperti itu. Nah, saya di sini akan memberitahu atau memberikan sedikit informasi secara umum tentang regulasi terkait reklamasi pertambangan. Apa saja? Yang pertama, ini yang terbarunya masih hangat ya Pak ya, di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Kemudian selain Undang-Undang Nomor 3, kita juga harus patuh. Pemegang izin harus patuh kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di situ sudah ada sanksi pidana, sanksi kurungan, seperti itu ya. Sanksi sampai kepada ganti rugi. Jadi pemegang izin usaha pertambangan harus membayar sekian miliar ketika terjadi yang namanya pencemaran. Nah, itu dibahasnya di Undang-Undang 32 Tahun 2009. Kemudian ada juga PP Nomor 76 Tahun 2008. Ketika pertambangannya berada di kawasan hutan, maka Kementerian Kehutanan akan meminta pemegang izin usaha pertambangan untuk mengembalikan kembali menjadi fungsi hutan area bekas penambangannya. Dan ini diatur di dalam PP Nomor 76 Tahun 2008. Loh, kok bisa perusahaan tambang memiliki izin di wilayah hutan? Ya, ada izinnya, dari tambang juga ada, IUP-nya. Kemudian dia pun harus mengatur mengurus izin IPPKH, izin pinjam pakai kawasan hutan, ya, seperti itu. Kemudian di PP 78 tahun 2010 ini membahas khusus tentang reklamasi dan pasca tambang. Kemudian di Permen SDM nomor 26 tahun 2018
tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batu bara. Sehingga di sini apa yang harus dilakukan oleh pemegang izin, lalu bagaimana pemerintah melakukan pengawasan terhadap pemegang izin usaha pertambangan. Pemerintah di sini dalam hal ini adalah ESDM. Artinya siapa yang melakukan pengawasan? Ada pejabat pengawas, ada para inspektur tambang seperti itu. Kemudian penjelasan dari Permen 26 tahun 2018 di bab 2-nya tentang kaidah pertambangan yang baik itu diperjelas di Kepmen ESDM nomor 1827 tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik. Nah, di lampiran 6 ini khusus membahas tentang reklamasi, pasca tambang serta pasca operasi. Nah, itu adalah aturan-aturan yang mengikat para pemegang izin usaha pertambangan. Yang mana yang memiliki kewajiban untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang serta pasca operasi, yang ini. Di dalam Permen 7 tahun 2020 dibahas tentang berbagai macam jenis izin. Ya. Nah, yang mana yang memiliki kewajiban untuk melakukan reklamasi pasca tambang serta pasca operasi, ini yang saya warnain tulisannya warna hijau. Ada izin usaha pertambangan eksplorasi, ada izin usaha pertambangan khusus eksplorasi, ada IUP operasi produksi, ada IUPK operasi produksi, ada IUP OPK pengolahan dan pemurnian. Yang dua ini tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan reklamasi pasca tambang maupun pasca operasi ataupun pasca operasi. Karena dua ini bukan pemegang kawasan, bukan pemegang izinnya. Yang pemegang izin ini, yang 5 ini. Untuk IUP eksplorasi, IUPK eksplorasi, IUP OP, IUPK OP, kewajibannya adalah reklamasi dan pasca tambang. Tetapi untuk IUP OPK pengolahan dan pemurnian, kewajibannya adalah melakukan pasca operasi. Nah, di regulasi-regulasi yang tadi sebenarnya apa saja sih yang dibahas? Pasalnya banyak, tetapi secara umum kalau kaitannya dengan reklamasi dan pasca tambang, yang dibahas adalah satu, kewajiban pemegang izin usaha pertambangan. Banyak Pak kewajibannya terkait dengan pengelolaan keselamatan pertambangan, penerapan konservasi, kemudian terkait dengan lingkungan, pengelolaan limbah, kemudian melaksanakan reklamasi dan pasca tambang. Nah, itu adalah beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh pemegang izin usaha pertambangan. Itu terkait dengan kaidah teknis pertambangan yang baik. Yang lain lagi ada kewajiban untuk membayar royalti, PNBP, seperti itu ada lagi. Tapi kita bahas di sini adalah kaitannya dengan lingkungan seperti apa. Kemudian, ketika si pemegang izin ini mau melakukan kegiatan eksplorasi, ya Pak ya, teman-teman di sini, mereka tuh harus menyampaikan dokumen. Dokumen apa? Dokumen rencana reklamasi, ya. Kemudian ada juga dokumen rencana pasca tambang. Kalau misalkan izin usahanya smelter, maka harus menyampaikan rencana pasca operasi. Kemudian setelah kegiatan eksplorasi dilakukan, wah ternyata ketemu nih cadangannya, ekonomis. Bisa nih kita tambang, memberikan keuntungan untuk pemegang izin dan untuk negara. Kemudian secara teknis, oke, bisa dilakukan. Teknologinya bisa, alatnya bisa masuk. Secara lingkungan, ini bisa diterima. Maka disusunlah rencana reklamasi dan rencana pasca tambang disampaikan kepada pemerintah bersamaan dengan pengajuan izin operasi produksi atau pengajuan izin untuk gali, istilahnya gitu. Ya. Harus berdasarkan apa nih penyusunan rencana reklamasi, rencana pasca tambang? Harus didasarkan kepada dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui. Artinya, kalau misalkan dokumen lingkungan hidupnya berupa AMDAL, mereka harus mengacu kepada AMDAL. Kalau dokumen lingkungan hidupnya berupa RPL, RPL dan RKL, maka pun harus mengacu kepada dokumen tersebut. Artinya tidak boleh mengacu kepada dokumen lingkungan hidup yang belum disetujui, harus yang telah disetujui. Ya, kenapa? Karena rencana reklamasi ini isinya nanti bagaimana mengelola lingkungan, bagaimana mengelola tanahnya, bagaimana kita menanamnya, bagaimana nanti flora dan faunanya. Nah, itu semuanya ada tercantum di dalam dokumen lingkungan hidup. Maka tidak boleh kita lepas dari dokumen lingkungan hidup. Selain itu juga kewajibannya apa? Pemegang izin ini harus menyediakan, menempatkan dana berupa jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang. Jadi bukan hanya menyampaikan dokumen saja, tapi mereka harus menyampaikan dana, menyiapkan dana untuk melakukan reklamasi. Di mana ditempatkannya? Di bank pemerintah, seperti itu. Atas nama siapa? Atas nama pemegang izin, usaha pertambangan, dan atas nama pemberi izin. Kemudian setelah menyampaikan dokumen rencana reklamasi, dievaluasi, disetujui, kemudian setelah itu mereka menyampaikan jaminannya,
setelah dilakukan kegiatan penambangan, 30 hari tidak ada lagi kegiatan di area tersebut, di pit tersebut, ya, 30 hari, maka sudah harus dilakukan pelaksanaan reklamasi. Pelaksanaan reklamasi di sini, teman-teman, bukan berarti harus langsung hijau, harus langsung ditanami, tidak. Tetapi mulai dari penata gunaan lahannya. Tadi Bu Sen sudah bilang, ditimbun ulang. Nah, itu timbun ulang itu juga menjadi bagian dari kegiatan reklamasi. Seperti itu ya, ditimbun ulang, ditata ulang, ditebar tanah pucuknya, disusun lagi kemiringan lerengnya. Nah, itu bagian dari kegiatan reklamasi. Jadi, harus dilaksanakan reklamasinya setelah 30 hari dari kegiatan, ya, kemudian dilaksanakan pasca tambangnya ketika memang sudah tidak ada operasi penambangan di sana, sudah mau berakhir 2 tahun menjelang kegiatan tambang itu berakhir, maka pasca tambang harus segera dilakukan. Untuk smelter maka harus melakukan pasca operasi. Setelah dilakukan kegiatan reklamasi, maka ada kewajiban untuk menyampaikan laporan progresnya seperti apa nih, setiap setahun sekali untuk pelaksanaan reklamasi. Disampaikan kepada siapa? Kepada pemerintah, si pemberi izin, apakah gubernur, ya, apakah pusat, atau dalam hal ini menteri. Tetapi sekarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, semuanya sekarang izin dari pusat. Artinya pelaporan pelaksanaan reklamasi itu harus disampaikan kepada menteri melalui siapa? Melalui Kepala Inspektur Tambang, nanti akan dievaluasi oleh Inspektur Tambang, bagaimana progresnya, apakah sesuai dengan rencana reklamasi yang telah disetujui atau tidak. Kalau tidak sesuai, maka akan ada tindakan dari kami pemerintah. Misalkan, pencairan dana jaminan reklamasinya kita hold dulu, seperti itu, sampai sesuai dengan dokumen rencana reklamasi, kemudian akan dinilai. Itu adalah pelaporan dan pencairan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang. Kalau misalkan sudah dinyatakan 100% oke oleh pemerintah, maka boleh pemegang izin usaha pertambangan menyerahkan lahan yang telah direklamasi kepada pemerintah, nanti akan diserahkan kepada pihak-pihak yang memang berwenang untuk melakukan pengelolaan terhadap area pasca tambangnya sesuai dengan dokumennya atau sesuai dengan dokumen pasca tambang yang telah disetujui. Ini kepada siapa nanti? Apakah ada pengelola pihak ketiga, apakah ada masyarakat yang akan mengelola tanah tersebut. Itu adalah hal-hal yang dibahas di dalam regulasi. Nah, itu yang masuk dalam regulasi. Kemudian, bentuk reklamasi. Apakah harus selalu dalam bentuk hutan? Apakah harus dikembalikan dalam bentuk hutan? Tidak. Jadi di dalam regulasi kami sebenarnya boleh dikembalikan dalam bentuk yang lain, ya. Di dalam Kepmen SDM 1827 lampiran 6, di situ dikatakan ada dalam bentuk revegetasi atau dihijaukan kembali menjadi hutan, menjadi kebun, seperti itu, menjadi sawah, gitu, seperti bisa. Kemudian bisa juga menjadi area pemukiman, menjadi area pariwisata, menjadi sumber air atau area pembudidayaan. Jadi sebenarnya banyak ya bentuk-bentuk reklamasi itu atau program reklamasi. Jadi bukan hanya dalam bentuk hutan kembali, tetapi di sini ya yang diwajibkan menjadi bentuk hijau kembali atau hutan kembali adalah yang area tambangnya berada di kawasan hutan atau yang memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan. Nah, ini tahapan kegiatan reklamasinya. Kalau tadi Bu saya menjelaskan tahapan kegiatan tambang, saya mau menjelaskan di sini sedikit tentang tahapan kegiatan reklamasi dalam bentuk revegetasi. Mulai dari pembentukan disposal dan pengaturan permukaan. Jadi teman-teman bayangkan di sini ada void. Awalnya kan tidak ada void di sana. Kita ambilkan materialnya, maka apa? Material balance-nya akan terganggu, ya. Semula 100 karena kita ambil coal-nya, kita ambil cadangan mineral logamnya, mineral non logamnya, maka akan ada void yang tersisa. Tidak mungkin tambang itu tidak menimbulkan void, pasti akan ada void. Nah, di sini diatur oleh regulasi pemerintah seberapa luas yang boleh. Nah, nanti akan ada peraturan pemerintah sebagai penjelas dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Seberapa luas yang boleh disisakan, seperti itu. Ya, kemudian jadi yang mangkok tadi yang terbuka ditimbun sama kita sama overburden, ya. Seperti itu, kemudian ditata kembali, diresloping kembali sampai aman, kemudian ditebarkan topsoil di sini ya, diangkut topsoilnya, ditebarkan topsoilnya, kemudian ditata lahannya, resloping segala macam. Setelah itu, biar nggak terjadi erosi, maka dibuatkan saluran drainase, ya, atau penyaliran air. Baik, tenang Pak. Setelah itu ditanamin oleh cover crop atau tanaman cepat tumbuh atau tanaman pionir, baru tanaman lokal. Kenapa ada tanaman lokal? Untuk mengembalikan tadi Pak, flora dan fauna ke
habitat semula. Diusahakan seperti itu sesuai dengan dokumen lingkungannya. Kemudian setelah ditanami, disisipkan tanaman lokal, jangan lupa dipelihara. 3 tahun minimal dilakukan pemeliharaan. Ini saya akan memberikan contoh ini yang sudah dilakukan oleh PT Newmont Minasaraya. PT NMR ini di tahun ini sudah dalam pasca tambang dan di akhir izin. Ini yang sudah terjadi. Ini di Februari tahun 99 ini adalah pit bekas penambangannya. Kemudian sudah berakhir penambangannya mulai di tahun 2000, di bulan Maret sudah mulai dilakukan penataan lahan. Kemudian ada sebagian yang sudah direvegetasi di Januari 2002 dan yang terakhir ini sampai tahun ini sudah menjadi kawasan hutan, namanya kawasan hutan Megawati Soekarno Putri kalau tidak salah itu, ya. Dan itu dikelola oleh pihak ketiga yang bagian daripada PT NMR sendiri. Kemudian, nah ini yang saya berikan peruntukan lain, sumber air. Nah ini salah satu contoh yang dilakukan oleh PT Multi Harapan Utama atau PT MHU. Jadi void yang tadi kan pasti ada airnya, digunakan airnya untuk sarana air bersih, kemudian dimanfaatkan untuk irigasi pertanian, untuk budidaya perikanan, sumber air peternakan. Mudah? Tidak. Tidak mudah Pak di sini. Kenapa? Karena kita terkait dengan regulasi-regulasi yang lain. Untuk sarana air bersih kita mengacu kepada peraturan pemerintah nomor sekian, kemudian untuk irigasi pertanian, budidaya perikanan kita harus ambil sampel air, apakah bisa ini ikan kita tumbuh di sana? Sumber air peternakan, apakah bisa airnya dimanfaatkan oleh ternak gitu kan untuk minum segala macam. Nah ini banyak PR di sini kalau kita mau menggunakan sumber air ya. Kemudian kita juga harus butuh rekomendasi teknis dari stakeholder terkait untuk pemberian izin penggunaan sumber air dari void tersebut. Nah, kemudian kalau nambangnya di laut gimana ini? Ya, ada yang buang tailing ke laut, ada yang nambangnya di laut. Berdasarkan regulasi, ya, ini harus tetap dilakukan pengelolaan terhadap kualitas air laut, pencegahan dan penanggulangan terhadap abrasi dan atau pendangkalan pantai. Kemudian apa yang dilakukan di sini? Ini salah satu contoh yang dilakukan oleh PT Newmont Minasaraya. Mereka menanam terumbu karang di sana seperti itu. Ini contoh-contoh yang telah berhasil di Newmont Minasaraya. PT Timah ya, PT Timah itu nambangnya di laut. Sekarang juga mereka melakukan pengelolaan terhadap kualitas laut, penanganan abrasi, kemudian untuk keanekaragaman hayati ya, yang poin C-nya itu untuk keanekaragaman hayati. Lalu bagaimana reklamasi di sungai? Nah ini juga ada IPR, izin penambangan rakyat, ada tambang pasir di sungai. Nah di situ pun mereka meskipun tambangnya tambang kecil ya, kalau kita lihat skala kecil atau skala menengah ke bawah itu tetap memiliki kewajiban. Bagaimana mereka harus melakukan pengolahan kualitas air sungai, kemudian pencegahan dan penanggulangan terhadap erosi dan atau pendangkalan sungai, misalkan tanam untuk bronjong seperti itu ya, biar tidak terjadi longsoran, kemudian di sepanjang sungai yang dilakukan revegetasi. Nah itu yang harus dilakukan reklamasi di area sungai. Banyakkah kendalanya? Banyak sekali. Apakah mudah melakukan reklamasi? Tidak. Tetapi kalau misalkan pemegang izin itu comply ya terhadap regulasi, maka mau tidak mau mereka harus melaksanakan. Kendalanya ini yang sering terjadi, bentuk lahan yang ekstrim, menjadi curam Pak, mudah sekali longsor seperti itu. Lalu ini ketersediaan tanah pucuk. Nah, justru yang tanah pucuk ini yang sangat-sangat perlu pada saat kegiatan reklamasi dalam bentuk revegetasi. Nah, maka apa? Pemegang izin di sini harus memiliki manajemen untuk pengelolaan topsoil, sehingga pada saat kegiatan reklamasi dilakukan, tidak akan ada kendala untuk tanah pucuk. Kemudian ini yang terjadi, tanah terkontaminasi bahan B3, apalagi terutama di area bekas workshop, di area bekas smelter, atau pabrik pengolahan pemurnian itu banyak sekali tanah-tanah yang biasanya terkontaminasi bahan B3. Kemudian kendala lainnya apa? Batuan pembentuk asam. Ya. Dan yang terakhir adalah air asam tambang. Ada satu perusahaan di luar negeri ini, bukan di kita, reklamasi sudah dilakukan tetapi air asam tambang sampai sekarang masih aja muncul, dan itu menjadi kendala paling besar. Lalu bagaimana caranya biar berhasil? Nih, di dalam buku aksi hijau di lingkar tambang yang dikeluarkan oleh Tekmira, Puslitbang Tekmira, Kementerian SDM, katanya ada di sini disampaikan yang pertama, kita harus serius dulu di dalam masalah perencanaan reklamasi. Sebelum kita nambang, pikirkan dulu nih ke depannya mau jadi apa, akhirnya mau seperti apa. Itu jadi start with the end, katanya seperti itu ya. Kemudian analisa lahan kita ini subur atau tidak.
butuh bagaimana untuk penanganan tanahnya sehingga reklamasinya bisa dilaksanakan dengan baik. Pemetaan ini juga dibutuhkan ya, bagaimana proses pemetaannya, bagaimana kemajuan tambangnya seperti itu. Kemudian persiapan lahannya mulai dari penataan guna lahan sampai lahan itu siap untuk ditanami. Nah, itu gambaran umum terkait dengan reklamasi. Hanya selayang pandang saja Bapak, Pak Husnu dan teman-teman. Kalau misalkan mau tahu lebih banyak, silakan main ke kami, ke PPSDM Geominerba. Kita akan bicara lebih detail tentang bagaimana menghitung jaminan reklamasi, jaminan pasca tambang, bagaimana teknik revegetasi, teknik reklamasi. Banyak sekali yang bisa kita diskusikan lebih detail di PPSDM Geominerba. Jadi, itu saja dari kami terkait dengan reklamasi pasca tambang. Semoga memberikan sedikit pencerahan lah bahwa tambang itu sebenarnya tidak merusak absolutely 100% merusak, karena di sini kami pemerintah meminta pemegang izin usaha pertambangan untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan, reklamasi dan pasca tambang serta pasca operasi, dan kami pun tidak terlepas melakukan pengawasan dan pembinaan. Ya, terima kasih Pak Husnul, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Leni, luar biasa ini ya.